Kembali di Q&A pemirsa, kali ini Q&A hadir khusus untuk Sumatera bersama sosok-sosok yang luar biasa. Kita sudah mendengarkan banyak hal yang inspiratif dari Andin, keberanian Andin, panggilan hati yang luar biasa, dan dari Shirley dengan segala perjuangannya di tanah kelahirannya yang saat ini sedang berduka. Dan ada Axel dan juga Mas Fahri. Mungkin kita ke Axel terlebih dahulu, mungkin boleh ditayangkan teman-teman? Gue baru balik dari Sumatera dan gue butuh bantuan kalian. Sebelum gue pergi ke Sumatera ada donasi sebesar 50 juta rupiah dari Smith saat gue live stream. Saya jujur, saya nggak tahu harus apa. Sumatera itu sedang tidak baik-baik aja teman-teman. Mereka butuh bantuan-bantuan seperti orang-orang kayak Smith ini. Terima kasih. Boleh disampaikan apa yang Axel hadapi, tantangan seperti apa ketika Axel harus terjun langsung jadi bagian untuk kemudian membantu saudara-saudara kita di sana? Yang pertama kali saya hadapi pas masih di pesawat udah pasti ngelihat lahan botak, turun-turun lahan sawit. Masalah apa yang saya lihat di sana? Jujur Kak, saya bukan orang yang di-lead dengan emosi, saya di-lead dengan logika. Jadi mungkin cukup sulit untuk saya bisa ngeluarin air mata. Cuma kalau masalah kemanusiaan, logika dan emosi itu semua berjalan dengan bersamaan gitu ya. Dengan contoh, kenapa sih apa yang membuat saya memulai mengumpulkan dana untuk membantu teman-teman di Sumatera? Sesimpel karena waktu itu berita udah mulai banyak, yang dimana berita itu yang sampai ke kita teman-teman di Jakarta juga itu sebenarnya telat. Karena mereka kan nggak ada koneksi di sana. Saat berita mulai banyak, yang saya lakukan pertama itu adalah ngecek teman dekat saya. Kalau ada yang tahu kreator di Aceh namanya Abdi Maulana. Ya, Abdi Maulana saya telepon. Gimana kabar? Itu bener gak berita separah itu? Yang ada video keluarga di atas atap, minta tolong, dan sebagainya. Dia bilang bener. Ngomong sambil gemeteran, terus dia kasih tahu ke saya nggak bisa kontak orang tua saya, Dia nggak bisa kontak orang tuanya, dia teman dekat saya, content creator juga. Dari situ, apa yang bisa saya perbuat untuk menolong dia dan orang-orang di sana? Sesimpel itu. Dan yang saya punya adalah platform yang cukup punya masa untuk mungkin saya berharap bisa membantu teman-teman di Sumatera. Mulailah saya menggalang dana dan sebagainya. Mungkin nggak banyak kekumpulnya waktu itu, masih target saya bahkan waktu itu pesimis 50 juta. Ya kalau dibandingin sama yang Ferry, respectfully dia udah sampai 10 miliar itu sangat kecil. Tapi ternyata sampai detik ini masih nambah terus dan udah mau 1 miliar. Karena dana yang kekumpul itu banyak banget dan masyarakat di luar Sumatera ini sangat antusias untuk membantu teman-teman di Sumatera. Saya memiliki rasa tanggung jawab di mana saya harus mendokumentasikan secara transparan uang ini dialokasikan kemana. Dari situlah Kak Sarah, Kak Fahri membantu saya untuk menyalurkan dananya, mendistribusikan ke teman-teman di Sumatera. Saya tahu dan saya memantau bahwa tantangan teman-teman ini juga nggak mudah ya. Ada yang kemudian harus berjibaku dengan fitnah, dianggap pencitraan, itu banyak juga. Bagaimana? Itu betul. Axel, ada banyak ya serangan-serangan kayak ntar uang dana yang dikumpulkan juga dikorupsiin, ya kan? Ntar juga masuk kantong jadi iPhone 17 Pro Max izin gitu kan. Gimana ya, ini kok gue jadi diserang, nggak peduli Kak. Oke, apa yang dilempar ke saya olah ya sebagai maksudnya sebagai pekerjaan saya itu adalah di dunia kreatif gitu. Saya olah gimana caranya saya mengolah ini menjadi sesuatu yang bisa membantu teman-teman di Sumatera. Sampai dengan malam ini, apa yang ingin Axel sampaikan kepada masyarakat di luar sana, kepada pemerintah atau pada teman-teman yang ada di sini setelah Axel melihat langsung seperti apa situasinya di lapangan? Pertama ini, mungkin narasi sekarang yang terbentuk itu adalah di mana pemerintah dan masyarakat itu saling tunjuk-tunjukkan. Ya kan? Yaelah cuma segitu, kita juga bisa gitu. Mana nih lu nggak kerja. Jadinya tunjuk-tunjukkan. Perlu diingat, saat kita tunjuk-tunjukkan, ada yang mati kelaparan. Tiap waktu itu berharga buat mereka yang ada di Sumatera sekarang. Dan sekarang ini kita bukan sedang melawan pemerintah atau pemerintah melawan kita. Tapi kita sedang melawan kepunahan. Karena buat kalian yang nggak tahu, ya datanya itu udah dilapor sama BNPB. Kalau misalkan tren bencana alam tiap tahunnya itu meningkat drastis. Apakah ini takdir? Tidak. Ada kaitannya dengan kerusakan alam yang terjadi, gitu. Jadi daripada kita sibuk mikirin spotlightnya di mana ya,
siapa yang harus jadi pahlawan yang menolong Aceh ya? Lebih baik kita fokus melawan kepunahan. Untuk pemerintah, PR-nya, kalau misalkan ada kritik dari rakyat, diterimalah sebagai evaluasi. Dan untuk masyarakat, kalau ada kesalahan dari pemerintah kita, kritik yang membangun. Ingat, saya tahu kita semua emosi dengan apa yang terjadi. Banyak emosi-emosi yang tercampur aduk itu udah pasti. Tapi ingat, kita di sini bareng-bareng melawan kerusakan alam, melawan kepunahan. Jangan sampai lupa sama itu. Tepuk tangan untuk Axel sebagai apresiasi ya buat teman-teman yang luar biasa. Kembali di Q&A, saya pengen ke Axel, nanti akan kembali lagi nggak ke Sumatera dan apa yang akan dilakukan ke depan? Akan, udah pasti, karena masih ada banyak dana yang terkumpul, itu masih banyak dari link Kita Bisa di Saya. Dan saya merasa punya tanggung jawab untuk mendokumentasikan secara transparan uangnya ini dikemanakan gitu. Dan kalau misalkan visi ke depannya, jujur salah satu concern yang nyentuh ke saya itu adalah apa kabar pendidikan di Sumatera kalau keadaan sedang seperti ini. Dan saya berniat sekali, mungkin kalau ntar Kak Fahri juga mengizinkan, ingin menggalang lagi donasi untuk pendidikan darurat di sana, yang di dalamnya terinclude mungkin mitigasi dalam edukasi lingkungan dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, Axel, bagaimana sih kemudian meramu, memaintain sebuah spirit menjadi sebuah campaign untuk bisa sampai ke hati masyarakat atau ajakan-ajakan itu tuh tipsnya gimana sih, triknya gimana sih? Shockingly ya Kak, saya nggak punya rencana, itu satu. Saya nggak tahu caranya gimana. Yang saya pikirkan hanya transparansi. Dan mengejutkannya, dengan transparansi orang-orang tertarik. Menurut saya pribadi itu menjadi sebuah gambaran atau pelajaran untuk saya, di mana mungkin emang transparansi itu kurang. Tantangan yang paling besar yang kamu hadapi selama aksi sosial kamu ini apa sih? Tantangannya itu lebih ke saya hadir sebagai relawan. Saya harus keep remind myself kalau saya hadir sebagai relawan. Dan kalau saya berucap yang mungkin melewati batas atau gimana, yang dirugikan itu bukan saya doang, tapi orang-orang yang sudah mempercayakan banyak hal kepada saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.